jalani saya tadi. Kemudian apa yang disampaikan pada satu sebelum saya ke Pak Wakil Ketua, saya pertama mengupload di WA Group ini ada 2-3 kelompok yang menawarkan ke depan kita mau buat kita ingin perda yang memenuhi ekonomi, misalnya industri kreatif, kira-kira gitu. Kemudian tentang memang ini arahnya memang ke DPR, jadi bukan kami menganggap bahwa eksekutif lemah. Biasanya, jadi kata Aslo itu kalau satu pintu tertutup biasanya ada pintu lain yang terbuka. Itu kata dia, ada yang ada kepada pintu dalam dan operator masukkan. Artinya, Sulawesi Barat kita berdiri begitu ketika muncul di eksekutif, maka Tasari dan kawan-kawan ketika itu merubah pola perjuangan menjadi hak inisiatif karena Sulbar juga adalah produk undang-undang. Yang kira-kira itu aja. Kalau muncul di perjuangan, sudah keselanjutnya dari saya kira memang ada dasar ini karena dari segi usia saya memang dari senior, dia memang sudah baca kayak kawan makan dia karena belum tulis kita coba baca. Saya kira itu jadi itu selanjutnya itu bahwa jadi Pak Rahim ini saya wakil ketua jelas saya sengaja sampaikan itu koordinator badan pembentukan peraturan daerah. Jadi itu alat kelengkapannya. Jadi dia pakai adik di bidang perda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kakak moderator, Pak Wakil. Saya saat pertama kali ditelepon Pak Wakil minta untuk menjadi bagian dari forum diskusi ini, saya tanya kapasitas apa saya diundang. Kalau berbicara tentang budaya atau kebudayaan, maka itulah pembicaraan yang paling saya hindari. Kenapa? Karena ini sensitif, dibutuhkan pengetahuan yang melintasi generasi masa lalu, dan saya termasuk anak muda yang sangat minim pembacaan literasi tentang kebudayaan. Tapi karena Pak Wakil minta datang sebagai wakil ketua DPR dan tentu saja secara struktural, ya karena kita ini ada regulasi yang mengatur tentang unsur pimpinan DPR. Saya koordinator bukan karena melalui kapasitasnya hadir, hanya karena kami empat pimpinan DPR, maka mau tidak mau secara fungsional, secara koordinatif, ya saya diberikan pembagian tugas oleh empat pimpinan DPR untuk berada di di Bapependa. Nah, yang kedua, saya sungguh hati-hati hari ini akan berbicara soal tema ini karena setelah saya tiba di sini memang juga saya sudah bayangkan Kak Sadir bahwa yang akan hadir ini adalah para budayawan, paling tidak para pegiat budaya. Dan betul saja kita bertemu di sini orang tua kita, Pak, dengan segala hormat saya menyebut namanya Pak Asdi, ya. Kemudian tentu ada di sini kakanda saya Asri, mantan anggota DPR Pulau Limantan, ada Abang Malele, dan saya kira bukan orang Balani pada bukan orang Polman kalau tidak kenal betul beliau. Kemudian ya tentu ada Muhammad Faisal.
dari Mamuju. Maksud saya orang di sini tapi kiprahnya selama ini ada di Mamuju. Ada yang lain-lain dengan segala tanpa mengurangi rasa hormat saya, tidak menyebutkan satu persatu. Tapi paling tidak yang sudah disampaikan oleh Kak Usman maupun Pak Samsul Samad, Pak Samsul Ketua Komisi 1, semangat kita untuk hadir di sini adalah bagaimana melahirkan satu peraturan daerah yang diharapkan bisa menjadi penguat dan bisa mengidentifikasi secara jelas dan pasti tentang budaya tak benda. Saya memang mencoba searching beberapa bacaan per 2017 ini. Per 2017 itu ada kurang lebih 7.240 sekian 7.241 ya budaya yang sudah masuk dalam catatan yang sudah tercatat itu sudah masuk di kementerian, tapi yang baru ditetapkan itu baru sekitar 500 lebih. Saya kemudian melihat kok hampir, kalau saya tidak salah, saya tidak melihat itu dari Sulawesi Barat. Saya tidak melihat secara langsung, tapi di antara sekian ya budaya tak benda yang sudah ditetapkan yang kurang lebih 500 sekian itu ya 594 ya sampai tahun 2017 itu minim sekali kalau kita tidak mau mengatakan hampir tidak ada dari Sulawesi. Itu diverifikasi dari 34 provinsi. Karena itu forum ini menjadi sangat penting untuk menyatukan keinginan dan semangat kita agar Mandar yang kita cintai dan kita banggakan di mana-mana, tidak hanya kita besar dalam cerita dan tentu saja dalam tulisan-tulisan, tetapi benar-benar ini bisa diverifikasi dengan baik. Saya setuju tadi Pak Wakil satu, bahwa inilah momentumnya, inilah saatnya kita mumpung 3 pimpinan DPR dari Polman dan Ketua Bapeperdanya juga dari Polman, sehingga tanpa bermaksud mendikotomi, ya saya kira ini adalah peluang yang cukup baik ya, untuk menggolkan apa yang menjadi tujuan dari forum kita hari ini. Terlebih lagi, ya, ada 2 dinas, ada 2 kepala OPD yang juga menjadi bagian langsung. Ada kepala dinas pendidikan dan kebudayaan, ada Pak Prof, dan ada Pak Farid yang secara tidak langsung maupun tidak langsung tentu erat kaitannya dengan apa yang kita bicarakan. Jadi Anda memang tahu dari nama Allah jadi, mau Anda mencari selama kita masih ada. Ya. Tegang dulu. Ya apalagi ini eksekutifnya yang punya gawean ini orang sini, orang yang ngerti betul, apalagi Pak Prof, ya, Pak Prof Gufran. Ya, tentu saja tidak perlu kita pertanyakan orang tuanya almarhum Pak Prof Darmawan. Ya, tentu ada Pak Farid. Ya, dari sebenarnya mombul itu dia mendangi dari Paparua di Angkat Tamajuata ya. Yang kedua, ya ini karena kalau kami dari sisi DPR pasti
harapan forum ini adalah bagaimana komitmen moral kami, komitmen politik kami DPR. Ya, itu tadi saya bilang. Kalau ini mampu kita lahirkan satu dokumen yang autentik, ya paling tidak sudah mulai bisa didiskusikan bahkan diperdebatkan, ya ini sebuah kemajuan luar biasa. Jangan seperti usul pemerintah tentang nama anti depo. Ya, dengar dulu Pak Moderator. Nah. Jangan seperti diskursusnya soal penambahan nama bandara Maluku yang oleh pemerintahan Pak Anwar dulu. Jadi ini perlu diketahui. Sebetulnya ini proses awalnya itu di eranya Pak Anwar. Dan moderatornya adalah beliau. Nah, itu lokakarya atau seminar. Intinya menetapkan dua nama untuk dua fasilitas strategis pemerintah provinsi, bandara dan pelabuhan. Kalau saya tidak salah, mohon dikoreksi, memang disepakati bahwa anti depo akan disematkan di bandara. Tapi kemudian hari ini kita tahu itu sudah mulai terjadi diskusi yang cenderung sudah mulai bias. Terlebih lagi ada dikotomi yang luar biasa, seolah-olah pemberian nama usul anti depo itu nuansanya lebih kepada politis. Ya, padahal saya selalu meyakini bahwa ya pemerintahan kita ini basisnya adalah selalu memberikan penghormatan terhadap aspek-aspek yang bersifat kultural. Dan siapa lagi kalau bukan anti depo? Karena dialah yang mendapatkan penghormatan negara, penghargaan negara sebagai pahlawan nasional, ya pahlawan nasional. Siapa lagi? Saya sebetulnya berharap lebih dari sekedar kita bicara pada hari ini. Ya, ada trigger lah dari kita semua ini untuk ikut mendorong. Ini tidak ada urusan, saya selalu bilang, tidak ada urusannya Pak Anwar, tidak ada urusannya dengan Khalifah, tidak ada kaitan politis apa-apa di dalamnya. Kita hanya ingin memberikan penghormatan kepada tokoh-tokoh kita ini, seperti anti depo, supaya itu menjadi bagian integral dari eksistensi pemerintahan provinsi yang ada. Masa bandara itu punya nama tokoh, yang ada adalah nama dusun? Ya, sayangnya Abang ini tak pernah komentar. Izin apa? Terlebih, ya, Hakim Parimalino tak pernah nyentil-nyentil itu ketika terjadi polemik. Saya dengan segala hormat, saya kadang-kadang saya pun khawatir. Mana nih kebanggaan kita? Patungnya itu berdiri kokoh di sana, tapi kok kita tidak pernah memberi respon apa-apa terhadap, minta maaf ini kalau saya katakan nuansa penolakan. Ini ada apa ini? Ini depo tidak bicara penolakan, tidak bicara mungkin, tidak bicara. Tapi inilah tokoh bangsa kita yang ada dari yang lahir dari tanah Mandar. Itu kira-kira bagian-bagian itu yang saya harapkan bisa menjadi bagian dari pemicu kita bahwa betapa pentingnya kita menyusun rancangan peraturan daerah tentang pemajuan, ya, pelestarian budaya tak benda. Ya, banyak lagi. Ya, apalagi kalau ada Alimuddin di sini, siapa? Ridwan Alimuddin ada. Sorry, minta maaf.
ada Sri Musbikawati, saya sering juga men-underline statementnya beliau, bagaimana bahasa Mandar ini sudah berada dalam ancaman kepunahan. Ya, ya ini kan budaya tak benda ya, masuk kan? Sekali tak ada. Ini semua. Ini adalah warisan leluhur kita yang masuk kategori tak benda, yang berada dalam proses perjalanannya itu bisa mengancam, bisa mengalami kepunahan kalau tidak ada upaya serius. Upaya termasuk bagaimana melembagakan secara aturan perda. Ya, dia kita semua pada para pemangku kebijakan. Jadi ada Muhammad Faisal ini sering kita diskusi dulu, tapi sekarang sudah tidak pernah lagi datang di DPR. Apa karena gedungnya sudah roboh, sudah tidak malas lagi datang diskusi, karena harus diskusi di bawah tenda. Tapi menurut saya ini menarik, ini penting sekali. Tapi yang tidak kalah penting Kawatip adalah harus digelindingkan, diskusi ini harus terus digelindingkan. Karena tidak mungkin kita akan mampu merumuskan, menemukan, mengidentifikasi dan memverifikasi dengan baik hanya 1-2 kali pertemuan. Bahkan menurut saya, jangan kita tabu, jangan fobia dengan perdebatan yang sengit soal apa saja yang harus dirangkum menjadi bagian dari warisan budaya tak benda itu, supaya ini benar-benar mendekati aspek idealnya. Jadi saya kira kita di sini cukup banyak para budayawan yang tersisa, dan yang mencatat sejarah pun juga, pencatat sejarah pun juga masih cukup banyak, dan kita bersyukur banyak anak-anak muda kita di sini. Sekali lagi saya sama dengan Pak Ketua Komisi 1, kalau dia ajak bicara soal budaya ya tentu kami tidak kompeten. Tapi kalau dari sisi peran dan kewenangan institusi ya tentu kami ada di sana. Maka itu sinergitas dari sisi dialektika, pemikiran dan konsep itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita hadirkan. Dan ada Pak Prof Gubran. Ya, saya kira kita juga menyampaikan rasa syukur ini. Ya, ini mohon maaf. Saya juga mau mengatakan, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada almarhum Arif Utopo, sebagai mantan kepala dinas pendidikan, urut kebudayaan waktu itu ya. Sudah ya. Dialah ini termasuk orang, bukan hanya karena kapasitas sebagai kepala dinas, tapi pada beliau adalah salah satu yang paling intens kami ajak diskusi dan meminta dukungan dari DPR, meminta dukungan anggaran dari DPR untuk membangun ini taman budaya. Jujur dulu ini terjadi juga perdebatan karena ya Mamuju sudah terlanjur, ya kalau saya salah ya, Mamuju sudah terlanjur atau lebih duluan ditetapkan sebagai pusat taman budaya untuk mangkrak bangunannya, untuk mangkrak. Ya itu lah mangkrak kan akhirnya dipindahkan itu. Dan saya dengar dulu kan sempat aparat hukum juga sudah mulai masuk. Nah, dasar itulah kemudian kita juga mengatakan apa nama dari Mamuju. Yang paling tepat itu bahwa kepala MIPA. Dan Arif Utopo almarhum adalah satu di antara tokoh Mandar yang berasal dari tanah kepala MIPA ini yang memberikan dukungan penuh dan perjuangan luar biasa. Karena itu mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.